Oke, pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan di bab aritmatika sosial. Nah, pada hari ini di aritmatika sosialnya yang akan kita bahas yaitu masih berkaitan dengan aritmatika sosial dalam perdagangan. Kemarin ada yang tertinggal ya, yaitu tentang bruto, neto, dan tara. Kemudian setelah itu kita akan membahas aritmatika sosial dalam perbankan. Ada apa aja? Oke, yang pertama ada bunga tunggal, kemudian ada tabungan akhir, dan yang terakhir ada tentang pajak. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Oke, ada contoh 1 yaitu diketahui 1 karung terigu memiliki neto 95 kg. Jika pada karung tersebut tertulis bruto 100 kg, maka besar tara dari karung tersebut adalah... Oke, kita bisa langsung saja masuk ke pembahasan soal tersebut. Untuk soal nomor 1 ini, informasi yang diketahui yang pertama ada netonya 95 kg dan brutonya 100 kg. Karena di sini kita akan mencari tara, maka rumusnya tara sama dengan bruto dikurang neto. Nah, tinggal kita masukkan saja ya nilai bruto dan nilai netonya. Maka akan diperoleh taranya yaitu 5. Untuk mencari persennya, tinggal tara dibagi bruto dikali 100%, yaitu 5%. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Evan meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan bunga 6% per tahun. Evan berencana mengembalikan uang tersebut dalam 8 bulan. Tentukan keseluruhan uang yang harus dikembalikan Evan setelah 8 bulan tersebut. Oke, ini lumayan ya, minjem uangnya 20 juta ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Pada soal nomor 2 ini, yang diketahui yang pertama yaitu ada modalnya atau kita singkat dengan M sama dengan 20 juta, kemudian persen bunganya atau B kecil sama dengan 6, dan waktunya atau T kecil sama dengan 8 bulan. Karena di sini kita akan mencari bunga tunggal, maka rumusnya B besar sama dengan M dikali B kecil per 100 dikali T. Karena M, B kecil, dan T diketahui, maka tinggal kita masukkan ya. 20 juta dikali 6 per 100 dikali 8 per 12. 12 ini karena 1 tahun itu 12 bulan. Nah, maka diperoleh 800.000. Maka uang yang harus dikembalikan Evan ke bank adalah modal awalnya yaitu tadi 20 juta ditambah bunga tunggalnya 800.000 yaitu 20.800.000. Selanjutnya ada contoh 3. Yuni menyimpan uang di bank sebesar 2.500.000. Setelah 2 tahun, Yuni menerima bunga sebesar 100.000. Tentukan suku bunga di bank tersebut. Kayak ini berkaitan dengan suku bunga atau persen bunga ya. Oke, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 2. Bedanya pada nomor 3 yang ditanya persen atau suku bunganya. Kalau nomor 2 kan bunga tunggalnya. Nah, di nomor 3 ini bunga tunggalnya diketahui yaitu 100.000. Oleh karena itu, rumus yang digunakan juga sama seperti rumus di soal nomor 2, yaitu B besar sama dengan M dikali B kecil per 100 atau B persen dikali T. Nah, B besarnya adalah 100.000, M-nya 2.500.000, B kecilnya ditanya, dan T-nya 2. Karena dalam bentuk tahun jadi tidak dibagi 12. Kita uraikan terlebih dahulu. Setelah diuraikan, didapatlah nilai B-nya yaitu 2. Jadi, suku bunganya atau persen bunganya dari bank tersebut adalah 2%.
Contoh 4. Pak Budi meminjam uang ke bank sebesar 10 juta dengan dikenakan bunga 8% per tahun. Jika uang harus dikembalikan dalam waktu 12 bulan, berapakah angsuran yang harus dibayarkan oleh Pak Budi setiap bulannya? Oke, ini yang ditanya angsurannya ya. Oke. Jadi dia harus membayar angsuran per bulannya berapa. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pembahasan soalnya. Baik, perhatikan untuk soal nomor 4. Di sini kita telah mengetahui pinjaman awalnya adalah 10 juta. Setelah itu ada persen bunganya 8% dan waktu mengangsurnya selama 12 bulan. Nah, karena pertama kita akan mencari nilai bunganya, maka rumusnya bunga sama dengan persen bunga dikali pinjaman awal. Di sini persen bunganya yaitu 8% dikali pinjaman awalnya 10 juta. Maka nilai bunganya adalah 800.000. Setelah itu kita bisa mencari total pinjamannya. Nah, dengan rumus total pinjaman sama dengan bunga ditambah pinjaman awal. Maka total pinjamannya adalah 800.000 ditambah 10 juta, yaitu 10.800.000. Setelah itu, barulah kita bisa mencari besar angsuran per bulannya, yaitu dengan rumus total pinjaman dibagi dengan waktu mengangsurnya atau lama mengangsurnya, yaitu 10.800.000 dibagi 12 sama dengan 900.000. Oke, kemudian ada contoh 5. Seorang pegawai perusahaan memperoleh gaji sebesar Rp7.500.000 termasuk dengan pajak penghasilannya, yaitu sebesar 10%. Besar gaji bersih atau gaji tanpa pajak yang diterima pegawai tersebut adalah, jadi 7.500.000 ini gaji plus pajaknya ya. Di situ ada pajaknya juga 10%. Nah, kita bisa langsung lihat pembahasannya. Oke, pada nomor 5 ini kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang diketahuinya, yaitu pertama ada gaji plus pajak penghasilan sebesar 7.500.000. Kemudian ada persen pajaknya yaitu 10%. Nah, untuk langkah pertamanya kita mencari nilai pajak penghasilannya. Seperti apa rumusnya? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya ya. Nilai pajak sama dengan persen pajak dikali kurung buka gaji ditambah pajak penghasilan. Nah, semuanya ini sudah ada ya di informasi yang diketahui. Nah, oleh karena itu tinggal kita masukkan saja. 10% dikali 7.500.000. Maka diperoleh 750.000. Maka besar gaji sebenarnya atau gaji tanpa pajak yaitu 7.500.000 dikurangi 750.000 atau 6.750.000.